nama saya Margaret Pasha Huta Barat. Saya dari 12 IPS 2. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah sosial, yaitu kemiskinan. Anak putus sekolah karena tidak mampu membayar pendidikan. Seorang ibu rela mencuri susu hanya demi anak. Tingginya penderitaan gizi buruk pada anak. Ada apa dengan mereka semua? Orang bilang mereka bukan anak surga. Itulah lirik lagu dari Goes Kreo. Tapi, bukankah semua warga di tanah surga seharusnya sejahtera? Nyatanya, masih ada banyak kemiskinan yang kita bisa lihat di depan mata kita. Mengapa masih ada kemiskinan sampai saat ini di negara kita? Apa dampaknya kalau dibiarkan terus-menerus? Dan bagaimana cara mengatasi dari masalah tersebut? Kemiskinan. Apa yang kalian pikirkan tentang kemiskinan? Seseorang bisa dikatakan mengalami kemiskinan bila ia tidak mampu membayar kebutuhan primer mereka, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tapi, tidak lupa juga bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer kita saat ini. Kemiskinan juga bisa diukur melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah kekurangan materi, yang dimana seseorang itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, itu ada kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial. Di sini diartikan, seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika berketergantungan, tertinggal informasi, ataupun tidak mampu untuk berantisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama itu adalah jenis kemiskinan absolut, yang dimana kemiskinan mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau juga bisa disebut seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kedua adalah kemiskinan relatif, yang dimana kemiskinan ini diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakatnya. Ini bisa juga diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dengan lingkungan. Yang ketiga, itu ada kemiskinan kultural yang disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, mau itu dari nilai-nilai yang diusungkan, pemikiran, ataupun cara kerjanya. Contohnya itu kayak malas, terus etos kerja yang rendah, menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mudah menyerang, nggak mau berusaha, nggak mau bekerja keras. Terus juga yang terakhir ada minder ataupun lain-lainnya. Yang terakhir itu ada kemiskinan struktural. Contohnya itu kayak sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya nggak bisa menikmati kekayaan tersebut. Mungkin karena pemerintahnya belum mengerti bagaimana cara mengolah alam tersebut dengan baik, gitu, sehingga menghambat kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di daerah tersebut. Apa sih dampak dari kemiskinan yang terjadi? Dampaknya itu adalah putus sekolah, terus juga adanya tingkat kriminalitas yang tinggi, pengangguran, masalah kesehatan, dan juga konflik sosial. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang terjadi. Pertama, dengan melakukan kebijakan langsung. Contohnya seperti pembagian uang tunai, pemberian THR, atau juga pemberian rumah kepada yang miskin. Kebijakan langsung adalah kebijakan yang benar-benar real, yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
kebijakan tak langsung, contohnya seperti pemerintah melakukan pengendalian terhadap jumlah penduduk. Selain itu juga bisa melakukan upaya menciptakan kestabilan ekonomi oleh pemerintah. Selain itu juga bisa juga melakukan memperluas lapangan pekerjaan, terus memberi bantuan pendidikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Sekian dari saya dalam pembahasan mengenai masalah sosial kemiskinan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau informasi. Terima kasih.